Gue kayak ngedengar suara binatang itu aneh banget suaranya bang. Suaranya tuh kayak nggak pernah gue denger lah. Dia ngelihat yang apa yang gue lihat bang. Lu mau kemana? Kata dia. Itu jurang. Gimana? Mau lanjut? Apa teman-teman kamu saya bawa nih? Kalau abang tetap maksa naik, abang bakal celaka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama gue Indra di Besok Pagi. Kali ini gue masih membahas dengan tema yang sama, yaitu nggak jauh-jauh juga dalam dunia pendakian, khususnya yang mistis nih. Nah, di samping gue mungkin lu udah nggak asing, yaitu narasumber gue yang pernah menceritakan pendakiannya di Argopuro. Dan kali ini lu mau bawa cerita lu di pendakian gunung Di Gunung Arjuno bang. Arjuno. Itu kalau gue boleh tahu via mana? Gua via Purwosari. Via Purwosari. Buat lu mungkin yang penasaran pendakian Gunung Arjuno via Purwosari ini, bisa lu searching di Google. Di situ menurut gua gokil banget jalur pendakiannya, karena lu di situ Purwosari lu tahu sendiri kan, banyak petilasan, jalur petilasan lah ya masuknya ya. Nah, kalau gue boleh tahu nih Prim, kisi-kisi dalam pendakian lu di Arjuno itu kayak apa nih ya, teman-teman biar tahu. Gua ada sosok yang gue lihat sih bang. Dia tinggi, gede, bukan ukuran manusia lah. Pokoknya masih di batas nalar kita semua lah ya. Gue mengingatkan kembali bagi kalian semua, jangan lupa di subscribe Besok Pagi. Dan jangan lupa juga nyalain loncengnya. Lu juga punya channel YouTube ya Prim ya? Punya bang. Channel YouTube lu apaan Prim? Petualang Jalang. Petualang Jalang. Nanti lu bisa lukit-lukit juga channelnya Prima. Di situ lu menjelaskan di channel lu tentang dunia pendaki juga ya? Pendakian bang. Pendakian. Nah, itu lebih kompleks banget nih buat kalian semua nih. Oke, mungkin tanpa berlama-lama, dan untuk mempersingkat waktu, kita langsung aja masuk ke ceritanya nih Prim. Jadi perjalanan ke Arjuno ini gue awalin setelah solo hiking di Gunung Prau, bang. Okay. Jadi dari Jakarta gue sendirian, bang. Masih bulan puasa, gue berangkat dari Terminal Grogol naik bus Sinar Jaya. Dari Grogol itu menuju ke terminal di Wonosobo. Nah di Wonosobo gue dijemput sama kawan gue, bang. Namanya Dani. Awalnya sih gue pengen naik berdua sama si Dani sama temennya, cuman si Dani ini urung niat, jadi dia nggak bisa ikut gitu. Akhirnya ya udah gue diantar sampai base camp apa, Patak Banteng. Di situ jam 2 gue start, gue sendirian akhirnya naik solo hiking. Nggak ada apa-apa sih bang, lancar-lancar aja semuanya. Turun dari Prau, gue langsung menuju ke Semarang di rumah nenek gue. Di Semarang masih puasa tuh bang, silaturahmi, lebaran semuanya. Pas setelah lebaran, setelah H+1, jadi hari raya besar, gue berangkat bang, gue pamitan sama semuanya tuh, samping kiri kanan semuanya. Gue naik motor bang. Dari Semarang ini gue menuju ke Surabaya, tempat kawan gue juga. Awalnya sih gue mau tidur mau rehat di stasiun Gubeng. Gue naruh motor jam 12 malam, gue sampai stasiun, kawan gue nelpon video call. Gue dijemput tuh, suruh tidur di rumahnya. Akhirnya gue berangkat ke rumahnya. Kita tidur, terus pagi-pagi dia nganterin gue buat persiapin logistik. Dia yang nyiapin logistik, kita belanja semua, makan, udah beres sarapan jam 10. Gue berangkat tuh dari Surabaya ke base camp Purwosari. Gue kontak kawan gue, si Lukman dari Lamongan. Gue kontak, dia OTW tuh dari Lamongan ke Purwosari. Jam berapa gue lupa, pokoknya kita sampai di Purwosari itu ketemu tuh sekitar jam 12:30 siang. Kita mulai sisi maksi, semuanya udah beres, semuanya dicek, semuanya perlengkapan, checklist-checklistin udah beres maksi. Kita naik tuh, kita start pendakian itu sekitar jam 2 kurang lah dari base camp. Gue naik berdua sama si Lukman. Terus dari base camp kita jalan sampai ke pos
Akhirnya kita camp di pos 5 Mangkutoromo kalau nggak salah namanya. Sorry kalau lupa ingat. Itu di sepanjang perjalanan masih aman-aman aja sih bang. Cuman pas udah itu kan kok Purwosari itu awalnya sih Gunung Arjun ini gue nggak searching sama sekali sih bang. Kayak spontan aja gitu, kayak nggak tanpa planning lah. Pas turun dari Arjuno, gue telepon kawan gue, terus dia mau, ya udah kita jadi ke Arjuno tuh. Nggak ada planning apa istilahnya, nggak ada rencana lah ya. Nggak observasi sama sekali, dan gue nggak pernah tahu Purwosari itu kayak gimana jalurnya. Dan pas ke sono gue shock lah, gue ternyata itu jalur kayak apa, sakral lah bisa dibilang. Sampai pos 5 itu jam 5 sore. Jam 5 sore gue buka tenda, bukan tenda juga sih bang, lebih tepatnya bivak. Gue pakai flysheet gitu kan, gue bikin bivak, kita masak, kita ngobrol-ngobrol, sharing tentang pendakian di Raung. Si Lukman ini kan kawan gue ketemu di Raung waktu itu. Kita flashback, kita masak-masak, makan, akhirnya istirahat lah kita. Istirahat jam 8 lah, mulai tidur. Itu awalnya udah aman-aman aja sih bang. Cuman pas mulai pertengahan malam itu mungkin sekitar jam 1 atau jam 2 lah. Gue mimpi bang. Jadi di mimpi gue itu ada sosok tuh, dia tingginya tuh bukan kayak manusia sih, itu tinggi banget lah, tinggi dan gede, pakai jubah. Jadi jubahnya itu kayak ke depan banget gitu lah, sampai mukanya tuh nggak kelihatan. Dan dia cuma jubah aja, cuman ngebentuk bahwa itu manusia gitu, sampai tinggi gitu. Dan dia cuman begini. Terus di mimpi gue itu digambarin bahwa teman gue si Aan sama si Lukman itu kayak dia posisinya gini. Cuman begitu doang, nunduk begini, digantung sama dia pakai tangannya, cuman digantung ini doang. Seakan-akan tuh dia kayak gini, kayak mau ngasih pesan tuh, gimana, mau lanjut apa teman-teman kamu saya bawa nih gitu. Cuman gue di situ kayak di situ gue kayak yang gue nggak bisa ngapa-ngapain lah, kayak gue diem gitu. Cuman gue nggak mau gitu, mereka tuh temen gue sayang sama temen gue bang. Terus gue tetep enggak pokoknya jangan dibawa gitu kan. Terus pas gue mau tarik si Lukman sama si Aan, pas gue mau tarik gue langsung bangun bang. Pas gue bangun gue ngelihat si Lukman masih tidur kan, masih ada. Gue cek masih aman, ya udah gue lega di situ. Terus akhirnya gue inisiatif buat keluar tenda lah. Gue pengen di situ kan, perut gue juga nggak enak, gue pengen kencing juga kan. Keluar dari bivak gue menuju ke arah, jadi di pos 5 itu dia kayak candi gitulah, kayak candi gitu, kayak bangunan tua gitu. Terus di sampingnya itu ada gubuk bang, ada kayak gubuk. Di situ di dalam kayaknya ada kuncen gitu deh, kakek sama orang yang masih muda lah dia. Di situ sampingnya itu kayak ada kamar mandi, toilet lah istilahnya, kayak toilet gitulah. Gue pengen ke toilet tuh bang, pengen kencing. Gue pakai headlamp. Pas gue jalan itu kan gelap banget. Pas gue jalan center gue ngeliat sosok itu bang, yang ada di mimpi gue. Cuman pada waktu itu gue nggak langsung kabur bang. Jadi gue mikirnya mungkin gue halu kali, baru bangun tidur kan. Gue deketin tuh bang, rasa penasaran gue semakin jadi tuh. Gue deketin. Pas udah mau deket, gue ditarik bang sama orang ditarik. Bang, lu mau kemana, kata dia. Itu jurang gitu. Terus gue nengok, astagfirullahaladzim, itu jurang dalam banget bang. Terus akhirnya gue langsung balik ke arah. Gue diajak sama dia ngopi, bang sini ngopi dulu lu gitu, mampir ke tenda. Jadi tetangga gue ternyata di samping gue tendanya, dia masih melek, masih bangun. Terus akhirnya gue diajak ngopi tuh sama dia. Gue ceritain
Kalau gue ketemu kayak orang pakai jubah gitu tinggi banget, gue penasaran kan, gue samperin, terus kata dia, itu cuma imajinasi lu kali bang gitu, udah sini aja santai gitu, ngeteh gitu, ngopi. Akhirnya kita ngopi tuh, kita cerita-cerita, sharing. Terus si abang ini gue belum sempat kenalan juga sih, itu ngobrol-ngobrol si abang ini inisiatif buat bikin api unggun. Akhirnya bikin api unggun yuk kata dia, gue cari kayu bakar dulu ya gitu. Ya udah mas gitu, dia cari kayu bakar, gue tungguin tuh, ini anak kok lama banget gitu, lama banget. Terus pengen gue susul, pas gue berdiri pengen gue susul, tahu-tahu dia nongol, dia lari ketakutan tuh, dia bilang, mas tadi saya di sana ngeliat gitu, ada hitam gede banget gitu, kayak apa, kain gitu kayak orang pakai jubah gitu. Dia ngeliat apa yang gue lihat bang. Terus langsung tanpa babi bu, langsung kita masuk tenda masing-masing. Gue masuk ke bivak gue, dia masuk ke tenda dia. Udah langsung gue coba buat tidur aja dah. Udah malam juga, persiapan besok mau summit kan. Akhirnya gue istirahat, yang pada akhirnya gue nggak bisa tidur sih. Terus udah menjelang subuh, kita sholat seperti biasa. Terus gue persiapan masak. Rombongan yang lain itu udah pada summit bang, jam subuh itu. Gue masih santai sama si Lukman sampai jam 6:30 lah. Kita packing. Terus kita tinggal carry-nya, kita bawa satu carry yang isinya itu logistik, flysheet buat keadaan darurat, misal ada hujan. Terus kita summit tuh lewat di pos 6 itu, spiral yang kalau orang bilang itu sepi ing nalar kalau nggak salah, tolong koreksi. Terus itu kayak candi-candi gitulah, candi bukan candi sih, lebih tepatnya kayak patung gitu, patung zaman dulu. Terus kita naik lagi itu sampai ke Jayadwipa. Dia kayak cuman batu nisan gitu sih, dikasih kayak kain gitu kan. Terus kita naik. Nah di persimpangan jalur antara jalur Purwosari sama jalur Lawang itu kan naik agak nanjak. Nah di situ ada kayak jurang sedikit kan. Nah di situ ada pohon, di depannya itu ada kayak orang pakai buff, pakai topi, baju pakai biasa kayak orang biasa gitu, kayak setelannya ya pendaki gitu. Cuman ini orang kok diem gitu di depan pohon tuh, diem aja. Gue pikir-pikir ini orang apa lagi kencing kali. Pas gue lihat sih nggak kencing, dia cuman diem aja. Mungkin lagi foto. Tapi kalau foto kok nggak ada temennya, dia cuma sendirian kan. Cuman ya udahlah, gue sambil naik. Si Lukman juga ngeliat pada waktu itu, ngeliat, "Bang, itu apaan man?" "Nggak tahu bang," gitu. Terus gue naik. Pas gue nengok lagi udah nggak ada orangnya. Ya udahlah, pas gue nanya Lukman, "Man, orang itu kemana?" "Nggak tahu bang." Ya udahlah, lanjut gitu. Gue lanjut sampai puncak. Udah nyampe puncak, kita foto-foto, udah beres, kita turun. Nah si Lukman ini pada waktu itu turun, dia lari cepet banget lah. Gue ditinggal, jaraknya lumayan jauh. Gue nggak bisa ngejar karena waktu itu dengkul gue cedera bang. Gue sempet kepentok kayu ini, cantigi. Entok keras banget, kenceng banget, gue agak pincang juga kan. Gue jalan, gue teriak-teriak, "Man, tunggu," gitu. Dia nggak nyautin, mungkin nggak denger kali. Ya udahlah, gue jalan pelan aja, pelan sambil nyusul dia. Tuh nyampe di sekitaran hampir ke Jayadwipa lah. Tuh mau kabutnya kan tebel banget bang, itu bener-bener tebel banget lah. Jarak pandang tuh udah cuman 2 meter 3 meter lah. Tuh tebel, terus kayak gerimis. Mungkin gerimisnya itu dari kabut itu kali. Tuh gerimis. Si Lukman juga belum nongol. Akhirnya udah gue rehat bentar.
Terus gua gas lagi, jalan lagi, ketemulah si Lukman. Ketemu, kita rehat, makan apel, kita ngemil. Terus kita jalan berdua lagi tuh, santai pelan-pelan sampai di pos 5 lagi tuh jam 5 sore. Jam 5 sore lagi kita sampai. Kita packing, kita turun tuh. Turun sampai di pos Eyang Semar, pos 4 itu kalau nggak salah. Salah jalur bang gua salah jalur, itu ternyata jalur ke arah Candi Wesi kalau nggak salah Candi Wesi, bukan arah ke base camp. Terus gua putar balik tuh, nah putar balik, terus kita udah ketemu jalur lagi tuh, kita turun. Gua sempet ngomong sih sama si Lukman, man nanti kalau udah masuk maghrib ingetin abang ya buat berhenti istirahat gitu. Iya bang, siap. Ternyata itu kan gelap, udah mulai gelap. Cuma gue juga nggak ngeh juga, nggak denger suara azan juga kan. Nggak tahu kalau itu ternyata udah lewat maghrib, udah jam 6:30-an. Itu sebelum kayak, jadi di bawahnya pos 4, sebelum pos 3 itu kayak ada gubuk lah, kayak ada rumah gitu, Itu ada tulisan aksara Jawa. Pokoknya sebelum di situ, di atas, masih saat di atasnya itu, gue kayak ngedengar suara binatang itu aneh banget suaranya bang. Suaranya tuh kayak nggak pernah gue denger lah. Dibilang babi ya bukan babi, macan ya bang, bukan macan. Cuman gue nggak tahu kan, si Lukman juga panik. Awalnya kan Lukman di depan, gue di belakangnya. Dia berhenti, bang suara apa itu bang? Gue bilang tenang man, udah diem dulu gitu. Gue megang trackball sama ngeluarin pisau. Gue yang nggak ngerti sih ngeluarin pisau buat apa ya, mungkin naluri gue jaga-jaga aja lah gitu. Terus gue lewat pelan-pelan santai, terus udah suaranya hilang. Terus kita jalan lagi tuh, itu udah makin gelap bang, udah makin gelap. Terus sampailah di pos 3 itu kita ketemu sama rombongan pendaki tuh, kita ngobrol-ngobrol. Tuh di situ kedengeran dari jauh suara longlongan kayak serigala bang. Pas gua nanya sama mereka sih emang sering katanya, emang begitu, cuman itu di hutan yang sebelah sana katanya, nggak apa-apa kok gitu, aman. Terus kita turun, sebelum sampai pos 1 gua nyasar lagi bang. Gua ketemu jalur yang itu ternyata bukan ke arah base camp, tapi ke arah kayak kalau dilihat di peta sih itu disilang gitu, kayak ke arah ke pertanian atau apalah gitu. Gua udah jauh banget, akhirnya gua berhenti dulu ngisi tenaga. Terus akhirnya gue naik lagi, terus turun lagi ke base camp. Nah udah sampai base camp jam 8 malam. Kita beres-beres, bersih-bersih, makan. Terus gue kontak kawan gue yang ada di Sidoarjo, gue minta nginep lah di rumahnya. Dia kasih rumah tuh, dibersihin sama dia. Akhirnya gue sama Lukman nginep di situ. Terus paginya gue balik ke Semarang. Nah gue ngecek HP nih bang. Biasalah kalau habis ngedaki kan ngeliat foto, video. Pas gue lihat video, ada satu video kan waktu sampai mau nyampe base camp itu kan ngelewatin kayak kebun kopi gitulah. Itu jalanan udah aspal sih, cuman udah rusak gitu. Gue sendirian kan, itu sendirian banget lah, nggak ada yang lewat. Gue ngerekam video tuh gini, ngetek video sambil naik motor, videoin gini kan. Videoin, pas gue lihat harusnya kan namanya orang naik motor rekam video di HP itu kan harusnya suara angin dong, kayak gitu kan. Cuman ini bukan suara angin, kayak suara apa ya, kayak gitu, kayak suaranya kayak gitu, gede banget suaranya, kayak ngebas gitu. Terus kayak ada suara burung gagak juga, kak gitu kan. Terus gue aneh tuh, nih video nih aneh nih. Terus akhirnya gue kirimin tuh ke kawan gue yang ada di Surabaya, si Bella nih. Gue kirim, karena dia kan peka juga sama hal gituan kan. Gue tanya, Bel, abang nemu nih video nih apa nih gitu, suara apa, masa HP-nya rusak gitu. Perasaan video ini doang nih yang suaranya kayak gini, yang lain enggak gitu. Terus pas dibuka sama dia ngomong, abang posisi di mana sekarang gitu. Emang itu video itu emang suara apa Bel?
udah intinya abang posisi di mana sekarang gitu. Dia tuh nggak suka sama abang jangan naik gitu, abang udah turun nggak usah naik gitu. Tuh gimana nggak naik, gue kan udah turun posisinya. Kan gue ngeliat video itu pas sudah sampai rumah gitu, di rumah nenek gue. Terus dia bilang katanya dia tuh nggak suka gitu, nggak suka intinya lah. Kalau abang tetap maksa naik, abang bakal celaka, kata si Bella kayak gitu. Ini introspeksi juga lah bang buat gue. Mungkin dia bawa pesan itu, nggak ngelanjutin pendakian. Mungkin pada waktu itu gue kurang sopan atau gimana, gue kurang uluk salam, kurang ngasih salam atau gimana. Udah kan waktu itu gue dimimpiin juga kan. Dalam mimpi itu dia kayak nawan teman-teman gue, 2 orang itu, sampai sosok itu muncul kan waktu gue mau ke toilet, waktu mau gue kencing. Terus sampai ada pendaki juga yang ngeliat dia juga, apa yang gue lihat dan dia ngeliat. Oke, mungkin tadi cerita pendakian lo saat di Gunung Arjuna via Purwosari. Nah, di sini gue pengen ulas balik nih Prim tentang pendakian lo nih. Dari awal pendakian lo ke Arjuna ini kan lo sempat solo hiking dulu kan ke perahu ya? Iya. Itu langsung bablas aja lo langsung naik ke Iya. pulang dari perahu langsung naik ke Arjuna. Kita silaturahmi dulu bang di Semarang, terus baru kita berangkat. Ke Arjuna ini lo berapa orang? Gua 2 orang doang. 2 orang doang ya? Iya. Dan gak ada rombongan lain, cuma lu doang itu? Rombongan lain ada berapa rombongan ya? Sekitar mungkin 4 rombongan. 4 rombongan ya. Ini bagi kalian yang penasaran sama jalur Arjuna via Purwosari, nanti bisa lu searching di Google. Di situ emang jalur Purwosari bisa gue katakan ada jalur petilasan ya. Banyak banget. Setiap pos itu ada kayak dupa segala macem lah. Buat orang kayak nyari pesugihan situlah. Pokoknya jalur via Purwosari Gunung Arjuna nanti bisa lu searching. Nah, Prim, kita lanjut cerita nih. Di sini lo mengalami kejadian-kejadian yang dimana di mimpi lo ditemuin sama salah satu sosok tinggi besar hitam pakai jubah hitam ya. Gue kayak ngebayangin kalau itu adalah salah satu kalau kayak di film-film kayak malaikat pencabut nyawa. Iya kan ya? Itu kayak assassin gitu sih bang. Iya, kayak iya. Jubahnya tuh kayak pembunuh banget gitu. Tapi nggak nampakin muka bang. Iya, karena tutup jubah itu kan. Tutup semua. Dan di sini di mimpi lu, teman lu tuh di tangannya dia digantungin itu ya? Cuman diginin doang, dan dia, teman gua ngelayang bang, posisinya ngelayang. Duanya itu dalam keadaan tertidur? Anjir. Saat lu melihat teman lu yang kayak tadi lu bilang pesannya, kalau dia pengen membawa teman lu ini, hal yang pertama lu lakuin, tadi lu pengen narik teman lu itu? Gua pengen narik banget, cuman gua kan dikasih visual yang kayak gitu kan. Di dalam mimpi gua visual kayak gitu, otomatis gua kayak nggak terima dong bang. Itu kan sahabat gua gitu. Si Aan yang dari awal udah nyiapin perbekalan gua, terus si Lukman yang nemenin gua naik. Gua pengen gimana caranya nyelamatin mereka kan. Di dalam mimpi itu malah pas gua tarik, gua kebangun tuh. Nah, dan lu ditampakin kembali sosok itu saat pas gua mau kencing bang. Mau kencing ya. Nah, itu sosoknya sama, tinggi besar sama bang, tinggi, cuman pakai jubah warna hitam. Dia kayak hordeng gitulah, warna hitam, ngejuntai gitulah, tinggi banget. Dia ngebelakangin lu apa? Dia di depan. Tapi nggak kelihatan mukanya ya? Nggak ada, dia cuman begini nih, kerudungnya tuh nyampe ke muka. Di sini lu sempat disadarin sama beberapa rombongan pendaki lain lah ya? Satu orang bang. Orang ya? Dia ngeliat gua. Ngeliat lu, yang padahal kalau misalkan lu lanjutin terus, lu bakal terjun ke jurang nih? Jurang, bebas. Nah, lu sempat bercerita juga karena masih pendaki itu kan, sama rombongan lain. Dan respon dari pendaki itu kayak menanggapin kayak biasa aja ya? Dia nganggep gua ini halu. Padahal lu benar-benar kayak ngerasain lu melihat sosok itu ya? Real. Nah, si pendaki ini apa ngerasain diganggu juga, Brip? Dia justru ngelihat juga pas dia mau nyari kayu bakar. Sosok itu sama? Kan dia lari. Terus dia ngomong kan, cerita ke gua ngeliat gitu, ada orang tinggi banget, warna hitam gitu, pokoknya kain lah gitu, bajunya warna hitam. Langsung gua lari bang, kita semua lari masuk tenda masing-masing. Nah, di pendakian lu di Arjuna nih,
yang mengalami kejadian-kejadian yang mungkin gue bisa katakan di luar batas nalar. Lu doang yang ngalamin atau si Lukman dan ini ngalamin juga? Justru si Lukman enggak sama sekali. Bener-bener lu yang ngalamin, lu Iya. aja ya? Sempat lu sharing-sharing juga sih tentang Sama Lukman gua nggak sempet sharing sih bang. sampai sekarang? Sampai sekarang enggak. Oke, nanti Lukman kalau nonton video ini bisa tahu lah ya, saat pendakian lu di Arjuna bersama dia, lu merasakan hal yang sempat lu ceritain ini. Nah nih Prim, saat kejadian turun nih, lu lagi-lagi hal ganjil terjadi sama lu nih. Yang pertama lu ditinggal sama si Lukman itu kan. Iya. Sampai akhirnya ada kabut pekat yang jarak pandangnya kurang lebih 2-3 meter, udah nggak kelihatan nih terusnya. Lu sempat tersesat sampai 2 kali nih Prim. Iya. Di saat situasi tersesat, lu merasakan hal apa? Panik sih ada, rasa panik ada. Cuman gua agak capek aja lah bang gitu. Udah pengen ke base camp, udah pengen bersih-bersih. Cuman kita harus ngulang perjalanan lagi kan. Kalau namanya kita melipir jalur kan kita harus balik lagi ke jalur yang tadi, yang awal. Itu udah itu aja sih. Di saat lu tersesat nih ya, lu ngetahuin kalau diri lu tuh emang gue salah jalur di situasi saat itu? Sadar bang, sadar. Karena kan di situ kan gue sambil bawa dapat peta dari base camp juga kan. Gue ngeliat ini koordinat gue salah nih, bukan di sini gitu. Di situ sadar, ya udah gue balik lagi. Setiap disorientasi jalur gue langsung balik ke titik awal gue gitu. Jadi biar nggak terlalu jauh gitu. Sampai pada akhirnya lo pukul mundur balik gitu ya, dari lu jelaskan juga. Nah di yang kedua ini lu tersesat dan lu kayak mengalami kejadian-kejadian gaib nih Prim. Di situ kan bukan lo aja yang mendengar ya. Iya. Yang binatang, suara binatang aneh itu ya. Ternyata teman lu juga mendengar juga ya. Kalau gue boleh tahu suara binatangnya kayak apa sih? Suaranya gue nggak ngerti deh bang. Itu suara apa? Kayak suaranya kayak ngeraung, kayak ngorok juga. Itu bukan babi. Gue pastiin itu bukan babi. Bukan babi, bukan macan juga. Keadaan lu pada saat itu panik banget tuh. Sampai lu ngeluarin pisau gitu. Kalau gue sih lebih ke waspada sih bang. Cuman kalau temen gue nggak tahu. Cuman dari gestur tubuhnya, kayaknya dia sih takut. Karena kan dia di depan. Dia di depan, dia berhenti nungguin gua kan. Otomatis mungkin dia takut karena dia nggak pernah cerita. Tuh lu pukul mundur balik lagi tuh. Sampai akhirnya lu sampai di base camp lah ya. Di base camp ini itu evaluasi perjalanan pendakian lu saat di atas. Di situ sebenarnya agak shock juga sih bang ketika gua melipir jalur itu kan yang salah jalur, karena pas awal pendakian di atas pos 1 di atas pos 1 itu ketemu 2 orang pendaki. Dia itu naik dari jam 10 pagi. Oh iya. Naik jam 10 pagi, dia turun papasan sama gua dari jalur yang dia masuk dari semak-semak lah, keluar dari semak-semak, ketemu gua tanya, "Mas dari mana habis turun?" gitu. Dia bilang, "Enggak mas, ini saya mau naik malah." Loh, kok lewat situ gitu? Nggak tahu, ini saya nyasar kayaknya gitu. Dia bilang dari jam 10 pagi nyasar, dan itu udah sekitar jam 3 sore loh. Gua kan start jam 2-an. Itu mungkin jam 3 kali gua di atas pos 1 itu. Dan akhirnya dia awalnya kan gua ajak naik bareng. Terus dia sempat mau tuh, pas gua nengok ke belakang lagi dia udah nggak ada. Mungkin dia balik lagi deh, kayaknya frustasi. Berapa orang yang waktu lihat teman-teman kita? 2 orang juga 2 sama. Orang juga. Di base camp nih, saat perjalanan pulang ya, lo sempat melihat kayak hasil dari dokumentasi lo nih, video. Iya. Dan di situ lo kayak merasa ada satu video yang mungkin aneh banget nih. Tadi sempat lo ceritakan juga, dan lo sempat menanyakan teman lo si Bella itu ya. Si Bella ini menjelaskan kalau lu jangan naik ya. Iya. Karena si makhluk itu nggak suka sama lu. Iya. Nah, si Bella ini juga menjelaskan, Bella ini menjelaskan kalau lu jangan naik kalau makhluk itu udah nggak suka sama lu ya. Iya. Tapi kan lu kondisinya udah turun gunung ya kan. Lu sempat ngejelasin ke Bella. Pas dia kan bilang, "Abang jangan naik, udah intinya abang turun sekarang," gitu. Dia nggak suka sama abang gitu. Terus gue jelasin, "Bel, ini abang udah di rumah nenek, abang udah pulang dengan selamat gitu, tenang aja gitu. Oh ya udah, syukur, lain kali jangan kayak gitu ya bang," gitu. Dan sampai sekarang sebenarnya gue juga nggak tahu sih bang, misalkan
si makhluk ini nggak sukanya karena apa gitu. Nah, kita kan juga nggak tahu ya, apalagi kita kayak bukan kayak orang yang peka sama hal kayak gitulah. Nah oke, Prim, sebelum mengakhiri cerita nih, lu punya pesan-pesan nggak buat teman-teman semua nih? Ya pesennya itu sih, observasi dulu lah, observasi tempat. Misalkan kita mau naik ke Arjuno, minimal kita tahu lah jalur yang kita lewatin, dia kayak gimana, terus orang lokalnya ini apa sih yang sering nggak dilakuin gitu, yang sering dipantangin gitu. Ya udah kita dengerin aja, kita lakuin aja, sama seperti orang-orang lokal menghormati kearifan lokal. Attitude sopan santun ya, Prim ya, perlu banget kita jaga dimanapun kita berada. Tadi juga lo sempat jelaskan kearifan lokal pun harus kita hargai lah ya. Dimanapun juga kearifan lokal juga kalau kita hargai sebaik mungkin bakal ngebantu ngejaga diri kita juga ya kan. Karena warga-warga lokal biasanya kalau ngasih nasihat itu ada baiknya juga lah. Walaupun kayaknya bahasanya sederhana, apa yang kita tangkap itu kayaknya nggak masuk di akal, kayak pantangan-pantangan gitu. Tapi sebenarnya itu ada nilai-nilai positif juga buat kita semua. Nah, bagi kalian yang penasaran sama channel YouTube ya Prima, nanti gue bakal cantumin di deskripsi. Channel YouTube apa, Prim? Petualang Jalang. Petualang Jalang. Nah, di situ lo bisa lukit-lukit lah channel-channel lo masih dalam seputar pendakian gunungnya. Oke, mungkin dari gue itu aja. Dan Prima, semoga kalian bisa mengambil sisi positif dalam pembahasan cerita Prima saat di Gunung Arjuno via Purwosari. Dari gue Indra dan Prima, saksikan video-video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.